وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yakni berupa nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita sama-sama hadir di Masjid Rasulullah ini dalam rangka menyiarkan menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 1440 Hijriah. Kemudian bersolat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan lafaznya Ya Muhammad. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dan diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Yudi Hasman SAG PD yang alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Masjid beserta para khalifah, para tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, dan juga tokoh-tokoh ulama beserta aparatur pemerintahan yang berhadir pada malam hari ini. Selanjutnya yang kami hormati seluruh kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun agenda acara, rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini yakni peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz di Hizbut SAG PD. Untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran oleh guru kita yakni Saudara Abu Hasim. Kepada Saudara Abu Hasim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله banyak. وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
yang kita awali dengan membaca Quran tadi. Semoga yang membaca dan yang kita mendengarkan dan kegiatan kita pada malam hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ini kita lanjutkan, mohon kepada anak kami, adik kami untuk tetap tenang dan diam nanti dalam mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Bapak Ibu hadirin jemaah muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan ataupun sepatah kata dari Bapak Imam Masjid Nur Salam Galan Tanah dalam hal ini disampaikan oleh Tuan Haji Khalifah Syarifuddin kepada Tuan Haji Khalifah Syarifuddin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini bertepatan dengan 21 Rabiul Awal bersamaan dengan 24 September 2024. Kita berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan atau untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di tahun ini. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Al-Sultan itu Ustaz Yulisman SAG MPD yang diundang oleh panitia untuk menyampaikan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di tahun ini. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak, saudara-saudara aparat pemerintahan desa, dusun dan RW yang berhadir pada saat ini, dan juga pengurus-pengurus masjid dan panitia besar Islam yang telah mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di tahun ini bertempat di masjid kita ini. Selamat datang pada Ustaz yang ucapkan, dan juga ucapan terima kasih kami aturkan kepada Ustaz yang telah memenuhi undangan panitia beserta pengurus masjidnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, memang setiap sambutan pada acara baik Maulid Nabi, baik peringatan tahun Islam dan hari-hari besar Islam lainnya, kami selalu menyampaikan bahwasanya kehadiran kita untuk mengikuti ajaran agar tidak begitu menarik bagi kita. Kalau kita bandingkan dengan jamaah-jamaah kita di tempat ini, kami merasakan tidak cukup, tidak sepantasnya kita hadir di sini. Jadi sebenarnya panitia ingin mau mengundang Ustaz dan Pak dari provinsi ataupun lain-lain sebagainya, tapi tengok kehadiran kita inilah rasanya malu muka panitia dengan berjamaah. Jadi Ustaz ini adalah orang kita, jadi kok malu pada malu pada malu, tapi malu ya. Kita tahu dulu Allah, tapi pulang dakwah. Jadi sebenarnya ada isu kenapa gereja tidak mau mengundang orang-orang yang mau sebenarnya, tapi karena inilah maksudnya. Jadi kami selalu sering menyampaikan
kehadiran kita sini agak tidak begitu kita menarik dalam peringatan ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya biar siapa yang Ustaz biar yang berkenaan kembali, biar yang selalu kembali sama untuk kadang-kadang elok kan lah biar sodok kan nama biasa orang ada awal paham. Kadang-kadang yang jauh-jauh itu awal kemudian. Jadi itulah kami harap kepada kita semua untuk kedepannya mari sama-sama kita rayakan atau siarkan acara-acara peringatan hari-hari besar Islam di daerah kita ini. Kami rasa itulah yang dapat kami sampaikan kepada kami, pada Ustaz. Mohon kiranya istirahat dalam acara peringatan Maulid besar Muhammad SAW di masjid ini untuk menyampaikan kepada kami berupa pelajaran-pelajaran ilmu yang diberikan kepada Ustaz ini dapat bermanfaat bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada anak-anak kami, jangan ribut kalau aku makan kue copet. Nah, jadi itu untuk melemah mandai. Nah, jadi mari kita ambil ilmu yang disampaikan oleh Ustaz ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sampai dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Pak Saifuddin selaku Imam Masjid Nusantara Berencana yang telah menyampaikan sambutan kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan di masa-masa yang Bapak Ibu hadirin jemaah kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dengarkan acara yang kita tunggu ataupun acara inti dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah bersempena 2024 Masehi dengan tema memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita tauladani akhlak Rasulullah SAW untuk mewujudkan perilaku terpuji di dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Ustaz Idris Mantas AGMPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin khataman nabiyyin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, para pejuang agama yang ada di galian tanah ini. Para pejuang agama adalah orang-orang yang selalu memikirkan bagaimana agama ini bisa tetap ada dalam kehidupan. Di saat banyak orang meninggalkan agama, di saat banyak orang meremehkan agama, di saat banyak orang tidak peduli dengan agama, para pejuang agama tetap istiqomah, tetap bangkit, tetap peduli agar agama tersebut tetap hidup di mana mereka berada. Para pekerja agama ini seperti tukang azan. 5 kali sehari semalam dia terus memanggil orang agar orang itu hadir ke masjid untuk mengerjakan perintah agama, yaitu sholat berjamaah. Atau juga seperti seorang khatib di atas mimbar, dia menyeru memanggil jamaah, mengingatkan perkara yang halal dan yang haram, perintah dan larangan Allah, dunia dan akhirat, halal dan haram. Khatib pekerja agama. Atau juga imam yang ditunjuk sebagai orang yang memimpin seseorang, memimpin orang banyak agar bisa bersama-sama bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pekerja agama ada yang disebut sebagai pengurus masjid, majelis taklim, para ibu dan bapak. Alhamdulillah, mereka ini yang kita hormati dan muliakan. Semoga kiranya sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki, dan bisa bersama-sama membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati dan muliakan, bapak-bapak pemimpin kampung. Pemimpin kampung sangat menentukan keadaan kampung. Apakah kampung itu akan menjadi baik atau buruk, sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Ar-ra'iyatu ala dini mulukihim. Rakyat bersama pemimpinnya dalam agama. Artinya apa? Agama rakyat tergantung dengan agama pemimpinnya. Maka kalau pemimpinnya beragama, rakyatnya pastilah diajaknya untuk beragama. Maka pemimpin disebut Nabi adalah orang pertama yang akan mendapat naungan di hari kiamat. Beruntunglah yang menjadi pemimpin bisa mengajak rakyat masyarakat untuk menghidupkan agama di bawah kepemimpinannya.
yang kita cintai ini akan memilih bupati sebagai pemimpin tertinggi di Kabupaten Rokan Hulu tanggal 27 November. Ada 5 calon yang akan bertarung untuk sama-sama ingin duduk menjadi pemimpin orang pertama di Kabupaten Rokan Hulu. Ingat yang saya sebutkan, bahwasanya ar-radiyatu ala dini mulukihim, rakyat akan bergantung dengan agama pemimpinnya. Kalau agama pemimpinnya bagus, maka rakyat akan diajaknya beragama yang bagus. Tapi kalau pemimpin agamanya tidak bagus, maka dia pun tidak akan mengajak rakyatnya untuk beragama yang bagus. Bahkan dia cuek, bahkan dia membiarkan, bahkan dia kadang-kala menganggap hanya angin lalu saja. Siapa mereka yang akan calon? Pertama, ada namanya Kelmi Amri dengan Aspara ini, namanya berkelas. Yang nomor 2, ada namanya Haji Murnis Mansur dengan Samsuriyah. Nomor 3, ada namanya Anton dengan Sarikuddin Poti. Nomor 4, ada namanya Indra Gunawan alias Bujang Lurah, wakil bupati sekarang, dengan Haji Abdul Haris. Nasutir nomor lulus. Saya tak apa. Dan yang kelima, ada Haji Elizar SD dan Haji Tengku Rusli. Itu 5 calon pemimpin. Tidak usah Bapak Ibu bertikai, tidak usah Bapak Ibu berkelahi, dan tidak usah Bapak Ibu makan sobok dan suap. Tapi Bapak Ibu cukup istikharah, minta kepada Allah, tanya kepada alim ulama, orang soleh. Jangan tanya kepada tim sukses. Tanya kepada ulama, tanya kepada orang soleh, istikharah, minta petunjuk kepada Allah supaya dapat pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati dan muliakan, keluarga saya semuanya yang hadir di dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malam hari ini di Masjid Nurul Islam, di Masjid Nurul Salam, galian tanah. Benar kata orang tua saya tadi, saya ini bukan penceramah dari jauh, bukan dari luar daerah, bukan dari provinsi, tapi dari kampung kita ini juga. Karena saya ini menantu dari Hajah Adaw alias Alawiyah, istri dari ayahanda Haji Khalifah Ridwan. Itulah mertua saya yang anaknya bernama Khairani dan saya adalah suaminya. Saya di Pasir Pengarayan bekerja sebagai penyuluh agama, dan saya juga sedikit banyak bekerja di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Izzah Poter, kemudian sebagai penggerak gerakan sholat subuh berjamaah Kabupaten Rokan Hulu ini, dan juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Rokan Hulu. Jadi kenapa saya mau cerita di awal ini?
supaya bertambahlah kenalnya saya dengan Bapak Ibu, dan juga Bapak Ibu tambah lebih kenal dengan saya. Ternyata Pak Ustadz penceramah kita malam tadi, malam kota, waktu Maulid Nabi itu ternyata bukan orang lain, tapi adalah bagian dari kampung kita, jadian tanah ini. Jadi istilah aku kalau cakap kalau agak kasar, mau maklumlah untuk keluarga dunia. Kalau kirunya cakap kepode untuk keluarga dulu, kalau meninggal untuk keluarga dulu. Intinya awak anak beranak, tali kali kerabat ini kok, ini kusogan untuk menyampaikan malam hari ku aku nak sampaikan dari kejadian Maulid Nabi yang wak peringati malam itu. Bapak dan Ibu keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengaja saya membaca tadi di mukaddimah itu surah Al-Fil. Surah Al-Fil itu tadi aku baca ayat. Kalau kau yang baca ayat tadi, surah apa tadi? Oh, lakon lakum bi Rasulillah. Kalau kau yang waktu tadi membaca Al-Ahzab ayat 21. Lakon kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Sedangkan saya mukaddimahnya membaca surat Al-Fil. Bagi Bapak Ibu dan anak-anak ustaz yang akan menyimak kaji malam kok, kalau menyimak dipastikan bertambah keluar dari masjid kok, bertambah pengetahuan. Pasti bertambah pengetahuan. Tapi kalau ingin menyimak, yang bertambah adalah bertambah makan kue. Aku sabar. Aku panitia dulu lah, lain berapa nafsu. Aku tu artinya lah habis. Kue lah habis, kaji orang selesai. Kue lah habis, kaji orang sampai kan? Tapi walaupun begitu, mari kita simak kaji kita malam hari ini. 2 poinnya surat Al-Fil dengan Al-Ahzab 21 dari baju Korea. Mari baca dulu surah Al-Fil sama-sama. Minimal setiap pembaca dapat pahala, paling tidak menghilangkan kantuk kita, dan yang jelas membaca Quran dicintai oleh Allah Ta'ala. Sama-sama baca surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa bil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim ababil, tarmihim bijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Dua doa. Ayat pertama, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap tentara bergajah? Kalau bahasa awalnya, colulah macam mana Tuhan kalian lakukan terhadap tentara bergajah. Berarti perintah. Colulah. Yang kadang awak gara-gara kurang mencolu, akhirnya itu udah
memperhatikan dengan mata, memikirkan dengan akal, terasa sampai kuati. Itu dimaksudnya. Apakah awak colu lah. Aku tanya dulu ke ibu-ibu. Pernah ibu menengok orang meninggal? Hah? Ibu pernah menengok orang meninggal? Pernah mencolu orang meninggal? Pernah. Aku terasa oleh ibu mencolu orang meninggal. Tolong jawab. Aku terasa oleh ibu mencolu orang meninggal. Jawablah. Aku tanya. Apa? Sedih, takut. Nah, oke. Ibu jawab sedih, takut. Apa-apa? Pernah apa muantamoi ke kuburan? Pernah? Memikul ke kuburan? Memasukkan mayat dalam lahan? Pernah itu? Pernah. Aku nampak dapat. Maka ayat pertama surat Al-Filqah, kalau bapak penjelasan umum, colulah macam mana Tuhan yang berbuat terhadap tentara bergajah. Kalau awak mau cerita tadi, kalau koyok menengok orang meninggal, koyok mau memikul orang meninggal, masukkan ke lahan, koyok ke kuburan, seharusnya awak tadi makin sadar akan etong hidup awak kok. Kalau awak mencolu itu dengan pikiran, tapi kalau mencolu itu hanya dengan kebiasaan, mampu situ mampu lah, tanam situ tanam lah, masuk lahan lah, sehingga terus kalau orang kubur itu lain orang di kubur cerita etong nomor. Lain orang di kuburan cerita etong nomor. Berapa angka keluar? Lain atau lain. Cuma kalau aku cakap lain tulungnya, lain lawannya. Kalau dapat lawannya selesai tidak dikubur cerita nomor itu. Lainnya orang dikubur main game. Apa yang tu orang lu? Lainnya orang main judi online di kubur. Jujur lah ya, lainnya bila. Kalau itu lain tu, berarti kalian tanah ini adalah orang-orang soleh yang luar biasa. Tapi yang aku koi beberapa kuburan dalam kegiatan jenazah, tolongan cerita etong dunia di perkuburan, cerita etong nomor di perkuburan, judi online main game di perkuburan, ibu-ibu bola kebahak-bahak di perkuburan, lain itu suka. Kecuali di galian tanah kok kurang yang soleh dan soleh. Mantap. Kumerek mantap. Kalau lain orang yang sepupu itu berarti posisinya inonya mencari dulu. Apalagi kalau ambulan lewat, waktu kalau ambulan lewat, bunyinya, buka lampu merah. Apa ini? Menangis. Kepikiran lewat berpikir, aku tidak meninggal. Oh Tuhan. Doa yang pertama, berbuat oleh yang pertama. Awak ngaji gor dalam mudo, panen lamu sudia. Kalau bisa hanya mau sampai siap dah. Itu ini jam 9 lewat 9 menit. Beku jam 10 panen rame lah selesai. Aku ambil isinya yang ayat kedua
Alam yaj'al kaidahum bukankah dia telah menggagalkan tipu daya mereka? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Maksudnya Allah Ta'ala membuat tipu daya tentara bergajah siu-siu. Ceritanya model kumpah ibu. Nak ngaji itu nak. Oh nak ngaji itu nak. Lah orang aku cerita, belok cerita. Di Yaman, aku mana anak-anak, kau ngaji itu, aku beku ustaz tanya, kalau dapat jawabnya usah ada duit tu. Nah, itu. Rumah lelu. Di Yaman apa itu? Lahirlah seorang gubernur namanya Abroha. Abroha itu memanggil pengawalnya. Pengawal, dia tuan. Sikul. Aku namanya tuan. Aku orang jualan. Setiap bulan, setiap tahun baju muka. Kok ramai lah. Mau naik haji tuan. Apa itu naik haji? Mau naik haji itu mengunjungi Ka'bah, Baitullah. Tu pikirlah di Abroha. Gara-gara Ka'bah udah ramai di situ. Gara-gara Ka'bah dari berbagai tempat ramai mengumpul di Makkah. Sehingga ekonomi kota Makkah maju. Karena udah ramai jual boleh. Menengok itu timbullah jiwa persaingan dari Abroha. Lawan, yo, baku kalau kita buat serupu di Makkah, waktu yang dulu di situ, di kampung awak. Melok kayaknya tuan, mampu dipakai itulah tukang yang paling mantap, dicarinya bahan yang paling rancak. Dibuatlah bangunan itu serupu dengan Ka'bah yang di Mekah, namanya Al-Qulles. Kalau ada orang itu agama Nasrani itu gereja bentuknya. Gereja dibuatnya bentuk Ka'bah, diletakkan di ibu kota Yaman, namun ibu kota Yaman itu San'a, makulah dibuatnya lah rancak, bahannya mahal, tukang paling elok. Kemudianlah sudah siap, dicarilah minyak wangi banyak, disiramlah pakai minyak wangi sehingga harumlah Al-Qulles yang dibangun oleh Abroha. Olah sudah bangunan itu apa itu? Diperintahkannya pengawalnya. Pengawal, yo tuan, umumkan kepada masyarakat Yaman dan masyarakat Arab, kalau nak naik haji, nak pergi umrah, usah jauh-jauh ke Mekah lah lain di ibu kota San'a Waqah, lah lain di Yaman kok, jauh-jauh itu dah. Maka diumumkan. Wahai penduduk Yaman, rakyat, jika kalian mau berangkat menunaikan haji, umrah, tak usah jauh-jauh lagi ke Makkah, berangkatlah ke San'a Yaman. Di sini sudah ada. Itulah pengumuman. Sampailah pengumuman ke mana-mana. Rupanya lain orang Arab yang tersinggung hatinya. Ulah Abroha nak menyaingi Ka'bah kok. Orang Arab itu pun menyeluruhi lainnya. Tahu menyeluruhi? Bahasa Ziko nyelur itu anu tahu kan? Anu bahasa waktu dia, waktu pasir kan awalnya menyeluruh itu sambung dengan berondo-ondo, sembunyi-sembunyi masuk ke sebuah dompet itu namanya menyeluruh. Bahasa awalnya apa? Semuanya kan?
menyelinap kalah. Tapi kalau kami menyelunui, berono-rono, sembunyi-sembunyi, masuklah yang kuil buatkan Abraham tadi. Jadi menyelunui atau mengendap-endap bersembunyi, masuklah laki-laki Arab tadi ke dalam kuil, ke dalam rumah ibadah yang dibuat Abraham. Sampai di dalam kuil itu terciritlah dia. Dia dalam kuil, buangnya godam dalam kuil itu. Allah sudah buangnya godam, dicatkanlah di dia. Ikut cerita waktu contohnya bisa buka kitabnya, buka kitab Sirah Ibnu Ishaq lain, Sirah Ibnu Abbas lain, Sirah Sabiur Rahman Abu Bakar Mubarakuri lain, Ibnu Ishaq lain. Jadi buaya godamnya itu dicapkannya boleh diambil. Sambil agak kalau bahas lawannya rasu kalau dia kalau aku aja mana ikutannya, apa yang memindahkan Ka'bah yang di Mekah itu waktu itu di situ ada tulah bahas hati bahas lawan. Sehingga cerita apa itu? Berapa lama sudah itu Abraham pun bertanya-tanya lah kepada pengawal, apa aja ulangnya pakai datang, padahal diumumkan. Mulai datang surat dulu, maka boilahnya masuk ke kuilnya, dibuka lah kuil tadi, tusulah ciri kamu merah-merah, baunya pula busuk. Saya itu mendidih marahnya, bedanya mendidih. Pada sakit hatinya, olahlah udah itu datang, ditambah kuilnya lah duit model itu. Tambahlah sakit hati. Ikulah pemicu, aku cakap dia, kalau itu jualkan Ka'bah Mekah itu kalau orang datang kemari itu. Jadi jalan satu-satunya mesti Ka'bah Tuhan jualkan. Maka berangkatlah orang itu sebanyak 60.000 tentara, 3 boleh ikut gajah yang paling goda dinaiki oleh Abraham. Nanti gajah satu loh, gajah itu 3 boleh ikut kalau dalam sejarah. Tentaranya 60.000 orang. Berangkatlah dari Yaman menuju ke Mekah. Sepanjang jalan dilawan oleh orang Arab, tapi nelayan bisa mengatasi jalur. Sampailah orang itu pakul, sampailah orang itu di dompet pinggir kota Mekah, sampai di situ berhenti dulu sebentar. Kemudian aku kata Abraham, tangguh orang tua Arab, ambil. Waktu diambillah kudu, diambil untu, diambillah rumah, dijarahlah aku nelayan. Termasuklah waktu itu surat Al-Ikhwa untu milik kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib diambil oleh Abraham. Siapakah yang pemimpin Arab waktu itu di kota Mekah? Kakek Nabi Abdul Muthalib itulah pemimpin kota Mekah. Menolong Abraham berangkat dari Yaman menjualkan Ka'bah, menangi Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib lokek ke Ka'bah sambil berdoa, wahai pemilik Ka'bah, kami dari dulu. Engkau pemiliknya, engkau yang akan menjaganya. Aku tolong dulu, kata Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib, oi surat Abraham dia soneng. Berada di pinggir kota Mekah, aku kodunya, Tuan Abraham, yuk, kamu siapa? Aku pemimpin kota Mekah. Mana aku juga? Nak melawan? No, aku nak melawan dulu. Cuma aku kemari nak menyokong untuan 100.000 yang Tuhan. Kalau masalah Ka'bah,
misalkan orang tua kan, terus orang tua, lain orang punya seorang nyola, anjur orang aku. B, dunia Abdul Muthalibnya, maka Abdul Muthalib dapat balik itu. Kemudian Abdul Muthalib dengan orang Arab kota Makkah pindah keluar kota Makkah sampai mendoa apa yang akan terjadi terhadap Ka'bah al-Musharrafah. Singkat cerita, gajah pun dipukul oleh Abraha. Mak maju boleh, tapi Allah tidak mengizinkan. Gajah itu mau maju, gajah itu mau jalan. Kalau ke belakang mau nyusurin, ke kanan kiri itu nyontak. Kok ke kanan kiri nyontak, maju nyontak. Abraha mulai kebingungan. Aku aja gajah itu. Tentaranya mulai kebingungan. Di saat itulah, di saat mereka sedang kacau balau, di saat mereka sedang bertanya-tanya, di saat mereka sedang payah, Allah pun menurunkan burung ababil yang disebut di surat Al-Fil. Macam mana Allah Ta'ala menyebut? Wa arsala alaihim. Itu dia mantap. Dan dia memutus pembelajaran. Dan dia memutus kepada tentara bergajah itu burung yang berbondong-bondong. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Dek banyaknya moitam, umehnya seluruh pipi, lumeh bolang do, pipi. Kalau pipi suruh tunggu, tunggu atau burung gereja, soni. Tapi walaupun soni, di gua gantung di bawahnya, di mulut itu semua, kaki kiri, kaki kanan semua, panjang. Aku kodumnya kok, tarihim bijaratin min sijil, melempari mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar. Semarang lempar lo, itu semarang lempar lo, lempar itu lempar berisi, walaupun batu, walaupun yang bukan lempar itu umeh sana, tapi dia yang menyuruh engkau mau banyak alau ke asli makut, jadilah orang itu serupu daun yang dimakan oleh ular. Abraha mati di kampungnya yang Yaman sampai ke pulang. Tapi sepanjang jalan dagingnya jatuh. Dagingnya pukul skoci. Asa singa itu tinggal daging yang situ skoci. Singa itu tinggal daging yang skoci. Jarak Yaman dengan Mokkah itu bukan dobre, 1.500 kilo. Udah pakai pesawat tuh kawan. Langsung tuh sampai di sana Yaman barulah dia mati dengan kondisi itu lebih daging pulang. Maksudnya itulah dahsyatnya kuasa Allah Ta'ala, dan awak jangan pernah melumpuhkan Allah Ta'ala. Itulah zat yang maha segala maha. Aku nu'amil hikmah dari kisah itu. Iku isi maulid. Aku kisah kuat sampai mulai berkamu kok. Lain tinggung nak aku sampaikan di kisah. Satu campakkan, satu mesti awak punya. Dua campakkan, proposal aku. Mana dua yang harus dicampakkan? Mana dua yang harus dibuang? Mana dua yang harus ditinggalkan? Pertama, jangan berakhlak mazmumah, dengki. Dongki jangan. Karena dongki itu berarti melawan dengan Allah. Aku itu dongki, marasu inosona, menengok orang mendapat nikmat
bahasa orang kerennya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Lain bukanlah penyakit itu di masyarakat manusia. Lain topi no dilihat tanah lo. Lain ya topi di no dilihat tanahku, dilihat tanahku elok sama elok dan satu. Yang lain belum pakai dongi lo, aku kali dongi kan. Aku nak tanya ke ibu dulu. Kalau dia orang rancak, nampak dia orang rancak, siapa yang rancak? Tolong jawab. Kalau dia nampak orang rancak, siapa yang rancak? Mereka berjawab. Tolong jawab. Kalau lain nampak dia orang rancak, siapa yang rancak? Allah. Kalau dia orang kayu, siapa yang bagi rezekinya? Allah. Kalau lagi orang sukses, siapa yang mengizinkan sukses? Allah. Berarti kalau awak dogi, siapa yang awak salah? Siapa yang awak salah? Allah. Yang awak salah Allah. Mengapa Allah boleh rancak? Mengapa Allah boleh rezeki? Mengapa Allah boleh sukses? Berarti kalau awak dogi, berarti dogi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk Allah. Hati-hati. Kurang dogi itu Pak, lawannya Allah. Nulain lo. Allah lawannya. Tangan menconjang, bau memikul. Siapa dogi berarti mengalir lubang kubur sendiri. Siapa dogi berarti dia akan panen sendiri hasil dari kedengkiannya. Sehingga Rasul mengingatkan dalam hadisnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu tema itu masuk masalah akhlak. Aku kata Nabi awal, atau Nabi awal wa'iyyakumul hasad. Jauhilah oleh kalian dogi. Jangan buat jauhilah. Fa'innal hasada, karena dogi itu ya'kulul hasanati, memakan kebaikan yang kalian buat, kama ta'kulun narul rotok, seperti api membakar kayu bakar dan korek. Artinya kurang dogi sama dengan membakar amal ibadahnya, sehingga amal ibadah Rasulina lagi buat amal ibadah banyak, tapi ternyata di sisi Allah ala habis satu habis dibakar oleh sedekah. Memang kalau selalu di sepanjang sejarah ulang dogi kalian selamat do. Tengok siapa yang paling pertama dogi? Yang paling pertama dogi siapa? Iblis. Iblis itu pertama dogi itu. Apa yang dogi? Ino sona artinya menengok Nabi Adam diangkat Allah menjadi khalifah. Sementara Ino pada onaknya jadi lipat. Timulah doginya. Maka diaturnya lah strategi baku jarunya ada kehancur. Itulah cerita awal. Pertama Iblis diusir dari surga, kemudian Nabi Adam pun disosengkannya. Dan itulah dogi dari awal. Sehingga akhirnya keduanya diusir dari surga. Nabi Adam keluar dari surga, Iblis pun keluar dari surga. Gara-gara dogi. Dan kedua, siapa yang dogi? Anak Nabi Adam, namanya Qabil, dibunuhnya adiknya Habil. Dogi itu bisa terjadi pembunuhan. Nomor itu kalau dogi itu ibarat api soni bisa menjadi godam. Kalau terpelihara dalam hati dogi, apalagi di zaman PKI dulu, mana waktu jadi turang tuh wawata. Di zaman PKI kota, dong awak jadi turang tuh wawat, nunggu dia kunci ini dogi dah. Kalau lakonnya dogi kok, nomor aku laku mati. Karena saatnya masuk itu
kalau meninggal masuk pegang hidup banyak minum salah aduh tapi dia penyakit dong tadi itu kejadian Pak nyatu Qabil dibunuh nantinya Habil gara-gara aku dongkinya mengaku Habil dapat jodoh rancak namanya Iklimah sementara itu jodohnya lah Buddha kurang rancak itu diterimanya pembunuhan pertama akibat kedengkian terusir dari surga akibat kedengkian Fir'aun tenggelam di Laut Merah juga karena dengki Abroha hancur karena dengki siapa lagi Raja Namrud hancur juga karena dengki jadi rupanya dong Kigo ini mau selamat dalam itu tapi membawa kacau balau di masyarakat dan orang yang melakukan kedengkian inyo habis kebaikan yang dibakar oleh sifat dengki. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga Allah menjauhkan awak dari sifat itu. Yang kedua yang harus kita jauhi, dicampakkan, jangan dipakai. Aku itu sombong. Abroha tadi sombong. Kalau Abroha dongki menengok orang banyak datang ke Ka'bah di Mekah, Abroha sombong, merasa diri hebat. Kurang juga, gubernur go, 60.000 tentara dari awak go, gajah godang lagi go, nukalan dorong melawan, sombong. Jadi sombong itu aku tuh sombong. Cuek. Nah, sombong adalah merasa diri lebih hebat lalu meremehkan orang lain. Kalau bahas hadisnya al-kibriya'u batrul haqqi wa ghamtun nas. Yang disebut sombong menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Akhirnya Abroha pun hancur gara sombong. Kalau awak insya Allah aku kan disombong dunia. Kalau mau awak dulu mono-mono aku lah aku sombong. Aku lesong besok colu kelemahan awak. Guru jadi suruh awak duduk kumono memikirkan diri. Sudah diri awak. Awak kegudang ciri. Aku sama kegudang ciri. Asal kejadian awak pun sesuatu yang hina. Kemudian kegu dalam izin awak gudang ciri. Telingo ciri. Lain ciri telingo. Hidung buciri lena, gigi buciri lena, banyak. Kemudian kepala kulit kepala lagi buciri, lebih banyak hitam. Sebaik, sebaik. Kuku kaki buciri, kuku tangan bentuk. Dalam Korea, nyomel. Awak mantapnya awak nampak. Dia Allah Ta'ala membuat awak disembunyikan kekurangan awak. Disembunyikan Allah. Ditutup Allah kekurangan awak. Itu sombong nampak elok. Kalau dibukakan jelas, dibuka ke Allah dan keburukan awak, aku dan terpakai teman-teman. Cuma awak kepada dunia ayat. Istilahnya merasa hebat di dunia kok, padahal sebenarnya itu maksud itu sabuk kalau orang mau mengkaji dirinya lebih banyak yang mentong dirinya daripada mentong orang lain. Lebih banyak yang mencari kekurangan dirinya daripada mentong kekurangan orang lain. Aku heran dengan apa? Itu mentong tinggi apa menjadi orang. Mampu lu kok itu berurang. Buru aku zaman itu cerita belum.
Nutur kasih dia. Kalau lah sampai makom ke suruh itu orang elok. Orang elok itu pak bukan banyak semayang lepas tu. Di zaman Nabi itu ibadah itu biasa usahanya. Cuma tiuran itu lain menyimpan yang kotor. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW pengajian. Tiba-tiba Nabi bercakap, sebentar lain akan datang berbagai awakku ahli seluruh. Ditunggu sahabatlah. Lalu sudah itu datanglah seorang apa-apa orang Ansor Madinah. Biak jangkutnya masih biak jangkutnya di air wudhu. Tangannya memegang seluk sebelah kiri. Kemudian sahabat lain, ikunya disobek Nabi ahli seluruh. Ada besok pengajian tadi. Betul kata Nabi, sementara ahli seluruh kan masuk ke dalam majelis awal. Kalau kuranglah saya putih. Kurang potangnya deh. Kurang potangnya deh. Sampai 3 kali sehingga membuat seorang sahabat. Nama sahabat itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Itu pikirnya, apa ti kalau melihat siapa kok? Sehingga Nabi lah menyambutnya ahli seluruh. Maka poinlah diturunnya apa ekor ke rumah. Nak tahu kok, poin turun. Sampailah ke rumah, ucapkan saja, opa, yo, aku nak tinggal di rumah aku 3 malam, 3 hari 3 malam. Sebab aku lain masalah di rumahku, katanya. Jadi aku nak menginap di situ 3 malam. Boleh apa? Boleh. Kata orang sahabat Ansor, aku tinggal di situ. Selama 3 hari 3 malam tinggal di situ, dicolunya lah bagaimana hebatnya ibadah orang Ansor yang disebut Nabi ahli seluruh. Inilah itu suatu kelebihannya. Bahkan dalam hadis itu, ini semua yang tahajud lepas dulu. Yang apa pun, yang dicolu lagi itu tahajudnya. Tapi asal kejakunya, ini sebut Allahu Akbar, kemudian yang zikir. Sampai akhir ketiga hari lah habis, ucapkanlah Pak Ro. Apa kata Pak Ro? Sebenarnya ini lagi masalah aku di rumah do. Cuma itu jadi alasan aku mak dapat tinggal 3 hari 3 malam. Aku kemana kok? Tolong aku Nabi menyebut bahwa apa ahli seluruh. Aku nak tahu aku amalan apa. Maka jawab apa orang Ansor kok? Mengikut amalan aku nampak jawabnya. Semuanya aku nampak jawabnya. Baca Quran aku nampak jawabnya. Mungkin dong. Aku jawabnya. Semua aku kata. Inilah yang aku menyimpan dalam hati dendam permusuhan kepada makhluk Allah. Aku lekaikan tidur seluruhnya itu kuhalalkan. Kuhalalkan seluruhnya. Inilah sakit hati, inilah balik dendam, inilah permusuhan. Pokoknya aku ikhlaskan satu. Maka dilaporkan Nabi, itulah yang menjadikan inotu ahli seluruh. Jadi apa ibu bapak dek konsen dalam itu akhlak awak hati bersih. Karena dari situlah baru seluruhnya itu akan berjalan. Kalau hati elok akan elok seluruhnya. Jadi dulu yang harus buang satu dongki, dulu sombong. Sedangkan satu harus awak punya. Aku menutup kaji. Karena 10 menit lah. Jadi jam 10 selesai. Apa yang harus awak miliki? Apa yang harus awak punya? Ini boleh dibuang loh. Jawabnya singkat. Punyailah Allah. Punyailah Allah. Milikilah Allah. Cari bagaimana Allah itu hadir bersama awak. Itu maksudnya. Apa sebabnya? Kalau Allah lah bersama awak, kalau Allah lah bersama awak, apalah? Ikulah kode Nabi Muhammad mengajar kepada awak umatku bahu jamunya ma'awak kisah bersama dengan Allah. Alhamdulillah diajar oleh Nabi awak. Salah satu ajaran Nabi awak macam mana supaya awak dapat Allah tadi. Satu, zikir yang tonton berkekalan
kepada Allah Ta'ala. Bu, kalau ibu misalnya tertipu kaki ibu dek batu, apa ibu ucap? Ibu akan mengucap astagfirullah. Ini cari itu kan? Ini cari itu kan? Itu berarti lahap tapi ibu kajinya Allah kan? Nah, kalau apa misalnya menape apa rasa kibanya, apa ucap? Apa? Alhamdulillah, itu kenapa sobat ini hebat apa do? Tapi apa puji Allah. Alhamdulillah. Ya, lah. Kalau misalnya ibu-ibu berjanji ibu dengan kawan, apa ibu cakap? Ibu-ibu, apa bu? Insya Allah. Mantap. Buat bapak le. Kalau ada orang dosen pak, atau apa dosen, apa pak baju? Hah? Apa baju? Dosen tawa. Wah baju alhamdulillah. Bukannya itu kalau itu umumnya Allah berarti hati awak selalu bergantung dengan Allah. Ibu-ibu, aku tanya, kalau dapet ibu koba, lah, dapet ibu koba, orang meninggal, apa ibu baca? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu dulu deh. Ini apa terakhir? Lah, nampaklah ya Pak, di langit elok jaya, bintang, bulan, corak, itu apa Pak baca? Masya Allah, subhanallah. Terakhir, kalau ibu menikah ayah anak awak, apa ibu ucap? Suami ibu menikah, apa ibu ucap? Ibu-ibu kenapa? Apa? Suami awak menikah, ayah anak awak menikah, apa ibu ucap? Jadi ibu menjawab tanya, lain itu pengajian lain. Kalau ibu cikgu tadi sebutnya astagfirullah, yalah astagfirullah. Tapi kalau ibu lain itu, itu jawab dong. Bu, kalau ibu menikah suami ibu, aku ibu ucapkan matilah. Itu dulu sebutnya matilah. Itu sebagai untuk mempoin bola, tapi itu beragam. Yang penting jangan Allah itu lari dari awal, masuk lari itu jangan Allah itu pisah dari awal. Karena macam mana pun Allah itu adalah zat yang sangat menentukan bagaimana keadaan awal. Maka disebutlah Allah sebagai tombek sandaran awal itu seluruhnya. Jadi baku jarunya dawakkan zikir, turun banyak zikir. Itulah Nabi awak diutus ke dunia kok supaya awak banyak mengingat kebesaran Allah, banyak berzikir kepada Allah, terhubung selalu dengan Allah. Ihfazillah yahfazuk, jaga Allah, Allah pasti jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jaga Allah, kamu dapati Allah di depan. Baku cara menjaga Allah, hidupkan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Malai duitnya. Lah, aku janji tadi. Tuh, siapa bisa menjawab pertanyaan Ustaz Aki duit? Semua pertanyaan 10.000. Nah, 20.000, 30.000.
Dapat usaha lagi. Lah, pengarang. Siapa yang dapat logo orang hasil asyar utasku? Dapat. Rohatil asyar utasku bilayalil maulidi. Siapa bisa? Nabi Muhammad. Siapa yang bisa? Ustaz lagi ya? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Nah, berani nggak maju sini? Pertanyaan kedua, siapa nama raja yang berada di Yaman ingin menghancurkan Ka'bah? Siapa namanya? Tunjuk tangan. Kalau tunjuk tangan ditunjuk Ustaz baru jawab. Jawabannya Abraha tapi hangus. Ya tak hangus lah. Kalau mau menjawab tuh saya Ustaz. Nah begitu. Nanti ditunjuk baru. Baik, pertanyaan ketiga. Berapa jumlah tentara Abraha? Jawabnya 60.000 tentara. Jangan dijawab langsung, tunjuk tangan, nanti Ustaz subuh baru. Pertanyaan keempat, berapa ekor gajah yang ikut dalam menghancurkan Ka'bah tersebut? Jangan dulu ditunjuk dulu. Ulangi. Siapa? Siapa mau jawab? Anak kalian mana harus berani. Jawabnya 13 ekor. Pertanyaan kelima. Nih, kelima pertanyaannya. Berapa jumlah unta yang ditangkap oleh Abraha milik kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang perempuan mana nih? Mana anak kita yang perempuan? Hah? Ini remedial semua nih. Remedial ini merah. Tidak ada dapat tuh. Jawabnya 100 ekor. Jadi Abraha milik Abraha. Dah. Sekarang maju depan. Siapa yang bisa membaca surah Al-Fil? Maju depan. 10.000. 10.000.
Ayo. Susul dulu. Cepat, cepat. Ayo maju. Siapa aja maju. Masa surah Al-Fil dapat saja tapi sudah berani. Maju. Iya maju. Yang penting maju. Ini nih baca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Mantap, akhir. Kalau dulu. Mantap. Saya mantap. Anak-anak Ustaz, yang Ustaz sayangi, Bapak Ibu, keluarga semuanya yang saya hormati dan muliakan. Pertanyaan berikutnya, siapa bisa? 2 yang mesti dibuat, 1 mesti dipunyai. Sebutkan. 2 yang harus awak campakkan, boleh awak pakai dulu. Kemudian sebuah harus awak punya. Aku tuh sebutkan. Maju. Tunjuk tangan. Abang banyak bahan hemat. Kalau tangan abang ketemu kawan terus. Mana ayah pak? Ayah apa mana? Di rumah. Oh. Dua yang harus kita buat, sifat dengki dan sifat sombong. Sedangkan 1 harus kita punya, yaitu Allah Subhanahu. Oke, siapa bisa? Nabi Muhammad menyuruh kita dalam hidup ini mengamalkan sunnahnya. Itulah hakikat orang cinta kepada Nabi. Dia pakai sunnah Nabi dalam hidup. Coba sebutkan apa sunnah Nabi. Ayo, masuk masjid kaki kanan baca doa. Siapa bisa baca doa masuk masjid? Baju, siapa bisa? Tunjuk tangan. Beda. Allahumma mudilli, Allahumma qurahli, abwaba rahmati, atau Allahumma billi dunubi waftahli abwaba rahmati. Doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Anak-anak Ustaz, kemudian Bapak Ibu, keluargaku semuanya, pesan aku terakhir dari pengajian Maulid Nabi, mari awak belajar bersama, kemudian awak hidupkan, awak tiru, awak kue sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan awak, karena Nabi awak diutus untuk perkara itu. Awak hidup bagaimana cara hidup Nabi Muhammad SAW. Salah satu membekali hidup dengan doa di setiap waktu dan keadaan awak. Baik doa mau masuk masjid, keluar masjid, doa makan kalau sudah makan. Alai dapat doa makan. Coba suruh doa makan bersama. Doa makan bersama.
Tapi berarti di situ Al-Quran itu semangat menolak. Kalau nak jadi orang, Al-Quran. Nah, jangan malu. Malu itu malu membuat salah, malu membuat dosa. Nah, itu malu bahwa. Tapi kalau membuat melok, tidak boleh malu. Allah Ta'ala sayang kepada awak kalau awak membuat yang elok. Jadi apa ibu, keluarga inilah yang dapat aku sampaikan pada kita bersama dalam kehidupan kau. Rasulullah teladan awak itu selamat di dunia dengan ikut teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah kalau awakku dimudahkan Allah untuk mencintai agamanya dan mau mengamalkan sesuai petunjuk dan ajaran Nabi awak. Dan kepada awak jemaah khususnya laki-laki, ibu-ibu juga, mari awak makmurkan masjid awakku. Kalau masjid awakku nilai salah, nilai kurang rasulnya ledo. Dari sisi aku pun masjid awakku lakunya kelebihan. Aslilah lain, lampunya lah elok, tingkah bertujuh, suasananya nyaman, lomah, tinggal macam mana menguatkan diri, mengajak yang lain, usaha sama memohon kamu masjid awakku. Aku tak lain di akhir zaman kau yang akan selamat dari fitnah akhir zaman adalah orang yang istiqamah kepada masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu-ibu doronglah anak-anak awak, ajaklah anak-anak awak, pasulah anak-anak awak, sampaikan pada anak-anak awak supaya orang itu istiqomah memakmurkan masjid. Aku kakak zaman ini kau ancaman yang paling boleh orang suka sebagai orang tua adalah HP yang banyak di situ pengajaran buruk, yang banyak di situ membuat anak rusak, dan terus judi online, peredaran narkoba, pergaulan bebas dan berbagai macam yang dapat membuat rusak moral akhlak daripada anak-anak keturunan awal. Dengan ke masjid menjadi benteng bagi orang itu, bagi anak awal. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya doa orang sok. Imam Sulit. Baik. Sebelum doa kita baca dulu beberapa kalimat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal
Ya Allah ya Rahman, irhamna ya Allah, warham abana wa ummatana wa usratana wa ahlana ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Razzaq, urzuqna rizqan halalan thayyiban, innaka khairur raziqin. Ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Syafi, ismi mardana wa li abaina wa ummahatina wa li usratina wa li ahlina wa li ahli hadhihi al-jama'ah. Ya Allah la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah ya Ghaffar, ighfir dhunubana ya Allah wa dhunuba abaina wa ummahatina wa usratina wa ahlina wa li hadhihi al-jama'ah fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, ampuni dosa keluarga kami ya Allah, jadikan kubur mereka taman dari taman surga ya Allah. Sayangi ayah ibu kami ya Allah, jika mereka sakit mohon Engkau sembuhkan ya Allah, jika mereka sakit mohon Engkau sehatkan ya Allah, angkat penyakit dari tubuh kami ya Allah, sehatkan penyakit keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Razzaq, anugerahi kami rezeki yang halal dan berkah ya Allah, rezeki yang berguna untuk kami dan orang lain ya Allah, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan pada kami anak yang soleh-solehah ya Allah, lindungi kami dari fitnah ya Allah, selamatkan mereka dari fitnah akhir zaman ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman, kumpulkan kami bersama orang yang beriman. Ya Allah, buang dari hati kami perbuatan buruk ya Allah, bersihkan hati kami, sucikan jiwa kami ya Allah, hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman, kumpulkan kami bersama orang yang beriman. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah.